Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Abang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini apakah adik-adik ada yang bisa memimpin doa? Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ila siratal mustaqim, Allahumma ij'alna ila siratal mustaqim, Allahumma ij'alna ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban kubur wa qina adzaban masyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memimpin doa kita pada kali ini. Semoga dengan adanya pembacaan doa tadi lancarlah kegiatan kita dari awal sampai akhir. Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok ini merupakan satu kegiatan dalam bimbingan konseling, yang mana di sini kita akan membahas satu permasalahan yang sering dialami oleh kalangan siswa, yang dimana di sini kita juga dapat mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Jadi tujuan konseling kelompok ini kita akan membahas permasalahan yang sedang dialami, dan kemudian kita akan mencari solusi atau memfasilitasi peserta didik. Dengan ini peserta didik juga mampu untuk mengatasi apa yang membuat keputusan dalam permasalahan yang dialami, sehingga dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini para siswa juga dapat mampu untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Baik, dalam kegiatan konseling kelompok ini cara pelaksanaannya yaitu nanti adik-adik akan diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang adik-adik alami. Kemudian nanti kita akan pilih salah satu dari permasalahan tersebut, permasalahan apa yang cocok kita bahas pada kegiatan kita kali ini. Gitu. Jadi sebelumnya abang minta adik-adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari adik-adik sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Aizat Tawida, kelas 8, sekolah di Pondok Pesantren Maulana Habib. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, saya kelas 8, sekolah di Pondok Pesantren Maulana Habib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Qadar, dipanggil Farhan, sekolah di Al-Harbi. Perkenalkan, nama saya Gibari Rahman. Lanjut. Saya dipanggil Gibari. Cap. Perkenalkan, nama saya Yudita Sari. Ayo Dede, silakan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alfani, bisa dipanggil Nesa. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayati, kelas 8, sekolah 5, pesantren Muda Harabi. Ayo adik-adik yang Perkenalkan, nama saya Kailan Kajua, kelas 8, sekolah di Pondok Pesantren Harabi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Yudita Samitri, kelas 7. Serius. Pindah laporan. Paila. Perkenalkan, nama saya Sudah. Ada. Sikut. Hai. Lanjut. Tapi Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Kailan Ratnaja, biasa dipanggil Kina, kelas 8, sekolah di Pondok Pesantren Muda. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berani untuk memperkenalkan dirinya. Baik, di sini abang akan meminta adik-adik untuk mengungkapkan permasalahan yang adik-adik alami. Nanti di sini adik-adik dapat mengungkapkan contoh permasalahan yang sedang adik alami. Contohnya kayak gini.
misalnya adik-adik kan dalam sekolah ini mengalami masalah malas belajar kan, karena ada tugas-tugas yang susah gitu kan, kayak matematika sulit dipelajari. Mungkin itu yang contohnya. Apakah adik-adik sudah mengerti? Baik, dimulai dari sebelah sini. Masih dikasih. Malas belajar gitu ya. Iya. Lanjut. Sama. 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 Kamu sudah lain. Nanti belajar loh. Lanjut. Sama. Lanjut. Sama. Sama. Baik, jadi materi yang jadi ada di sini semuanya malas belajar ya. Iya. Karena juga kan ada mata pelajarannya kayak matematika gitu kan, hitung-hitungan ya, Membosankan. membosankan ya, bikin kita ngantuk juga kan. Iya, Bang. Jadi di sini abang meminta adik-adik kira-kira apa yang adik-adik lakukan jika adik-adik merasa malas gitu belajarnya itu. Apa cara adik-adik supaya bisa mengatasi gitu masa malas belajar itu? Bermain. Kita mau mandi ya dong. Bermain sebentar terus baru lanjut belajar. Boleh. Ada lagi? Tidur. Iya, caranya gitu gini deh. Sebenarnya kan gitu, masalahnya kita kan malas belajar kan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa jadi tidak malas belajar gitu. Ingat lagi orang tua di rumah. Betul. Oh, ya, Masya Bagus. Allah. Ada lagi? Tadi nanya gitu. Soalnya satu itu. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya gitu? Dia mau ngomong. Kita kecil. Oh cuma nggak apa-apa sakit tadi. Nah, jadi kan malas belajar itu kan kita juga dapat berpengaruh nantinya kan di nilai-nilai kita. Jadi ketika kita malas belajar, nanti itu akan membuat hasil belajar kita menjadi menurun, dan sehingga hal itu juga dapat membuat kita tidak naik kelas gitu kan. Untuk itu kita perlu memberikan solusi terkait permasalahan tersebut agar hal tersebut tidak berkelanjutan gitu. Kira-kira dari adik-adik ada yang tahu apa itu dampak dari malas belajar itu? Dampak dari malas belajar gitu. Silakan yang mau mengungkapkan pendapatnya gitu yang Bisa tentang jadi dampak. bodoh. Betul. Tidak mau menggunakan itu ya kan, menggunakan pola pikirnya terkait itu kan. Ada lagi? Tidak mau berkembang. Boleh, tidak mau berkembang. Ada lagi? Iya, silakan ungkapkan pendapatnya gitu yang dampaknya dari malas belajar. Pengetahuan tidak bertambah. Boleh, pengetahuan tidak bertambah, bagus. Lah, Bang. Nah, itu. Lah. Jadi dari yang adik-adik jelaskan tadi itu dampak dari malas belajar itu kan juga ada banyak kan. Salah satunya itu dapat membuat kita tidak naik kelas, karena kan kita malas belajar kan tentu itu dapat membuat hasil belajar kita jadi menurun gitu. Dan juga ada dari adik-adik tadi yang apa yang tadi dampaknya tadi adik Tidak bisa berkembang. tidak bisa berkembang. Jadi dengan kita malas belajar itu kita juga tidak bisa mengembangkan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi ketika kita memiliki kemampuan kan, contohnya gini, kita memiliki potensi dalam bidang olahraga contohnya. Ketika kita malas dalam mengembangkannya, mungkin itu tidak menjadi tersalurkan gitu. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, contohnya adik-adik juga dapat mengikuti olimpiade, lomba-lomba yang di bidang keolahragaan gitu. Contohnya seperti bola basket, lomba futsal gitu kan. Jika adik-adik memiliki bakat dan minat dalam perlombaan tersebut, adik-adik juga dapat mengembangkan gitu bakat dan minat adik-adik tersebut gitu. Sehingga dengan adik-adik dapat mengembangkan potensi dan bakat adik-adik tersebut, adik-adik dapat juga meraih prestasi yang gemilang gitu. Nah, jadi dari dampak dari malas belajar itu, kira-kira apa solusi yang bisa adik-adik lakukan untuk mengatasi permasalahan malas belajar ini?
solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak berkelanjutan gitu. Rajin belajar. Salah satunya rajin belajar. Bos. Bos dulu. Ada lagi? Ayo silakan yang mau mengungkapkan pendapatnya gitu. Mau. Nah, Nanti ini yang aktif ini ya, nanti akan diberi hadiah nanti. Hadiahnya itu berupa snack lah gitu. Itu adik semua. Ayo untuk makan dari itu adik silakanlah untuk mengungkapkan pendapatnya. Nanti ada rewardnya bagi yang mau menjawab dengan itu, menjawab pertanyaan tersebut. Silakan yang ada adik yang mau menjawab itu. Solusinya dalam mengatasi masalah belajar ini. Contohnya ini kan kita kan dalam mengerjakan tugas. Contohnya guru memberikan tugas tentang mata pelajaran matematika kan. Nanti ketika kita tidak memahaminya kan, kita dapat bertanya kepada teman. Itu solusinya bisa kan. Contohnya begitu. aduh kata Baiklah kata-kata. Baik, di sini dapat menyimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan belajar ini, adik-adik dituntut untuk mampu untuk manajemen waktunya dan untuk mengurangi waktunya dalam bermain-main dalam belajar. Karena ketika kita bermain-main dalam belajar, tentu itu dapat berdampak pada hasil belajar kita. Dan juga itu dapat juga membuat kita menjadi tidak berkembang sehingga hasil pelajaran kita menjadi kurang optimal gitu. Nah, selanjutnya Abang meminta adik-adik untuk mengungkapkan komitmen atau janji adik-adik untuk menghadapi masalah belajar ini. Apa janji-janji adik-adik untuk masalah belajar ini? Contohnya gini, saya akan rajin belajar lagi untuk kedepannya dan saya juga akan berusaha untuk mendapatkan ranking 1 di kelas. Contohnya itu. Ada yang mau mengungkapkan komitmennya? Komitmennya tuh wajib satu-satu dibilang. Boleh sama, nggak apa-apa sama itu. Janjinya dalam masalah belajar ini supaya bisa berkembang tuh janjinya. Ayo silakan yang mau mengungkapkan. Rajin belajar. Pertama rajin belajar. Saya akan rajin belajar dan saya juga akan bersungguh-sungguh gitu. Lagi aku berusaha meningkatkan pola pikir. Bagus. Ada lagi? Menambah ilmu pengetahuan. Bagus. Ayo, siapa lagi? Bang, Gak apa-apa, boleh sama, gak apa-apa. Mengembangkan pola pikir Mengembangkan pola pikir positif, bagus. Memang banget tuh gitu. anak Niki. Ada lagi? Memperluas ilmu pengetahuan. Memperluas ilmu pengetahuan, bagus. Ayo, siapa yang belum? Gak apa-apa, walaupun sama gak apa-apa. Intinya kan di Sebelumnya sebut lah. Oh, sama. Gak apa-apa, ini kita kan sama-sama belajar gitu kan. Sama. Yes, Pak Penis. rajin belajar. Boleh. Banyak belajar. Baik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira di sini selanjutnya Bang meminta dari adik-adik semua untuk mengungkapkan
kesan dan pesannya dari kegiatan kita pada hari ini. Apakah adik bisa menyebutkan kesan dan pesannya setelah kita melakukan kegiatan kita hari ini? Kesannya itu kayaknya contohnya saya merasa senang terkait dalam pembahasan pelajaran kita hari ini. Karena di sini saya dapat memperoleh ilmu-ilmu baru dan wawasan baru, sehingga dengan ini saya dapat lebih giat lagi dalam belajar, sepertinya gitu. Ayo, siapa yang berani? Kami bahagia karena menjadi pilihan untuk Terima kasih, bagus. Lanjut. Oke. Sudah. Baik, di sini abang meminta kepada adik-adik semua untuk mengungkapkan kesan dan pesannya setelah kita melakukan kegiatan kita hari ini. Ayo, silakan kepada adik-adik yang mau untuk mengungkapkan kesan dan pesannya pada kegiatan kita hari ini. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan kesan dan pesannya? Kesan itu contohnya begini. Saya merasa bahagia dan saya juga merasa senang karena di sini saya dapat berkumpul dengan teman-teman saya dalam membahas suatu permasalahan gitu. Dan contohnya itu saya harap semoga kegiatan ini ada lagi di kemudian harinya. Contohnya gitu. Amin. Amin. Ayo. Kami sangat bahagia menjadi salah satu pilihan untuk membuat video rekomendasi ini dan juga sebagai anggota untuk menyelesaikan permasalahan. Bagus, hapus dulu untuk teman kita. Ayo, ada lagi yang bisa mengungkapkan ini? Ayo, apa lagi? Nggak apa-apa sama. Intinya kan kita mau berlatih untuk berbicara gitu kan. Karena kan ketika adik-adik nanti di perkuliahan tentu adik-adik harus mampu untuk berkomunikasi dengan guru-guru. Maka komunikasi itu penting sekali. Kita senang mendapatkan nomor baru dari abang. Oke, bagus. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berani untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Gitu. Aku syukur untuk adik-adik semua. Baik, dari keterangan-keterangan yang adik-adik sampaikan tadi, nanti abang akan jaga kerahasiaannya. Tentu dalam BK itu juga memiliki janji, itu janji konselor, yang mana konselor itu tidak boleh untuk menceritakan permasalahan-permasalahan konselingnya atau siswanya kepada orang lain, karena itu merupakan rahasia kan, tidak boleh diumbar-umbar ke orang lain itu. Dan tadi juga adik-adik sudah terima kasih sekali kepada adik-adik yang sudah mau terbuka dan mampu secara sukarela untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang adik-adik ada. Terima kasih ya. Mungkin sekian dari kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya abang mohon maaf apabila ada kata-kata abang yang salah. Abang akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah membahas tentang masalah balas belajar. Jadi dari pembahasan kita tadi, apakah ada adik-adik yang ada yang bisa untuk menyimpulkan kembali apa yang kita bahas tadi? Silakan yang berani. Lanjut. Kan. Ayo. Simpulkan. Apa yang kita bahas tadi? Dan soal belajar kita rajin belajar dan harus ingat orang tua kita susah mencari uang untuk menyekolahkan kita. Jadi kita memberi yang terbaik untuk orang tua kita ke depannya.
Bagus, aku dulu. Apus. Dengan Iya, kita nanti. Dan dari Warifki ada pertanyaan? Alah, pakai suntik. Aduh, orangnya gitu. Macam nomor cuma. Malu deh. Nah, ini pertanyaan tentang materi keagamaan ya. Kan kan dari pesantren kan. Ibu ada tahu tentang kisah-kisah orang terdahulu kan, kisah Nabi dan lain sebagainya. Nah, di sini kan apakah ada pertanyaan nih? Siapa yang tahu tentang kisah anak yang mau menggendong ibunya ke Mekah sehingga ibunya bisa naik haji ke Mekah gitu. Nah, ada kisahnya kan? Iya. Siapa yang tahu? yang mengendang domba. Di awal domba. Ah iya, betul kan? betul. Silakan. Namanya itu pemuda miskin. Hmm. Itu dikenal di langit namanya Ya. Besar Kormi. Hmm. Itu pertama ibu kata ibunya diteri Allah. Itu mah pertama ibunya kapai ke Madinah ke Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammadnya pai parang. Ada bersedih lahnya, itu pulangnya main ibunya. Itu ibunya minta pai ke Mekah nih Haji. Itu mah bang itu pikirnya dibeli domba itu domba kecil. Itu digendong domba tuh sampai berapa itu? Sampai umur bulan bang. Itulah kadang domba tuh baru digendong sampai ke Mekah tuh berdoanya ke Allah untuk selalu sehat ibunya. Itu ditanya dia ibunya, kamu kenapa tidak berdoa untuk dirimu? Biarlah berkah ibu untuk ke surga. Bapaknya dia. Itulah dia Pak ya. Ambil Ya. Jadi dari yang adik sampaikan tadi, jadi gini deh, dari yang adik disampaikan tadi kita perlu menghormati orang tua kita karena orang tua kita sudah kaya menyewakan sekolah kita sehingga kita dapat bersekolah di pesantren ini. Dan dengan kita rajin belajar, tentu adik ingin membahagiakan kedua orang tua kan. Ya, Bang. Untuk itu adik diusahakan rajin belajar dan jangan ada yang malas-malas belajar lagi. Karena jika adik-adik malas belajar, nanti itu akan membuat impian atau cita-cita adik akan sulit untuk tercapai. Maka dari itu rajin-rajinlah belajar agar cita-cita adik tersebut bisa tercapai.